Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencom Jember, program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas UAS kami yang berjudul Anak Berkebutuhan Khusus Tunadaksa. Nah, sebelum kami memaparkan materi kami, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri yaitu Siti Inayah Wulandari Nur dan rekan saya Laili Kamilatul Hasanah. Definisi tunadaksa. Istilah dan makna tunadaksa ini sendiri berasal dari kata daksa yang berarti memiliki fisik atau bagian tubuh yang tidak berfungsi secara sempurna. Sedangkan pengertian tunadaksa secara etimologis yaitu seseorang yang mengalami kesulitan untuk mengoptimalkan fungsi anggota tubuhnya sebagai akibat dari penyakit, luka, pertumbuhan yang salah perlakuan, dan akibatnya sendiri itu kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu ini mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu klasifikasi tunadaksa. Nah, menurut Francis sendiri, tunadaksa ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kerusakan yang dibawa sejak lahir atau kerusakan yang merupakan keturunan, atau bisa disebut juga dengan gen. Nah, ini meliputi club foot atau kaki seperti tongkat, club hand atau tangan seperti tongkat, atau polydactylis yang artinya jari yang lebih dari 5 pada masing-masing tangan kanan dan kiri. Ada juga torticollis atau gangguan pada leher sehingga kepala ini terkulai ke muka. Ada juga microcephalus atau kepala yang kecil tidak normal, maupun sebaliknya yaitu hydrocephalus atau kepala yang besar karena berisi cairan. Ada juga hair lip atau gangguan pada bibir dan mulut. Kemudian coxa-valga atau gangguan pada sendi paha yang terlalu besar, dan yang terakhir adalah sipilis atau kerusakan tulang dan sendi akibat penyakit sipilis. Nah, untuk yang kedua yaitu kerusakan pada waktu kelahiran. Nah, ini meliputi herpes palsy atau kerusakan pada syaraf lengan akibat tertekan atau tertarik waktu kelahiran, dan fragilitas osium atau tulang yang rapuh dan mudah patah. Nah, untuk klasifikasi yang terakhir yaitu infeksi. Infeksi ini meliputi tuberkulosis tulang atau sesuatu yang menyerang sendi paha sehingga paha atau kaki ini menjadi kaku. Kemudian osteomyelitis atau radang di dalam dan dikelilingi sumsum tulang karena bakteri. Kemudian poliomyelitis atau infeksi virus yang mungkin menyebabkan kelumpuhan, dan Still's disease atau radang pada tulang yang menyebabkan kerusakan permanen pada tulang, dan yang terakhir adalah tuberkulosis. Tuberkulosis pada lutut atau pada sendi lain. Karakteristik tunadaksa. Anak tunadaksa memiliki karakteristik yaitu yang pertama yaitu ciri-ciri umumnya. 1. Bagian anggota gerak tubuh yang dimiliki anak tunadaksa tersebut kaku atau lemah atau bahkan mengalami kelumpuhan. Yang kedua yaitu kesulitan saat bergerak. Hal ini dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu gerakan yang tidak sempurna maupun tidak beraturan. Yang ketiga, bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna, lebih kecil dari biasanya. Umumnya terdapat cacat pada alat anggota gerak. Yang kelima yaitu terasa kaku pada bagian jari tangan dan kesulitan menggenggam. Dan selanjutnya yaitu yang nomor 6, penderita ini juga mengalami kesulitan pada dirinya. Maksudnya pada waktu berdiri, berjalan, duduk, dan memperlihatkan ciri-ciri sikap tubuh tidak normal sebagaimana mestinya. Yang terakhir yaitu cenderung bertingkah hiperaktif sehingga penderita tidak dapat tenang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pada fisiknya. Yang pertama
memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam kesempurnaan tubuh penderita tersebut. Hal ini dikarenakan penyebab kekurangnya koordinasi pada bagian otot dan motorik seperti tangannya putus, kakinya lumpuh, dan layu. Yang kedua yaitu pada bagian kecerdasan. Pada penderita ini tunadaksa cenderung normal atau bahkan di atas rata-rata. Selanjutnya nomor 3, perasaan yang menggambarkan ekspresi, kemarahan, dan rasa kecewa yang mendalam hingga merasa depresi karena frustasi dengan keadaan yang dialaminya. Yang nomor 4, penyangkalan yang dilakukan dikarenakan penderita tidak menerima realitas bahwa mereka memiliki kecacatan dan penerimaan yang mereka lakukan setelah mereka menerima apa yang terjadi bagi mereka. Selanjutnya yang nomor 5, meminta belas kasih orang lain dikarenakan terdapat atas saat-saat mereka harus membutuhkan bantuan orang lain. Yang selanjutnya itu menolak belas kasih yang diterima orang lain ketika penderita tersebut sudah beradaptasi dengan baik pada kehidupannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sosial. Karena memiliki keterbatasan dalam beraktivitas, menjadikan anak tunadaksa kurang luas dalam segi pergaulannya. Faktor lainnya yaitu terkadang anak bersikap marah-marah atau emosi dengan bersikap tidak jelas. Ini diperlukan alat-alat khusus seperti halnya kursi roda, kaki atau tangan buatan sebagai penyongkong saat pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya yaitu penggolongan tunadaksa. Yang pertama, penggolongan menurut derajat kecacatan. Yang pertama yaitu yang golongan ringan adalah mereka yang dapat berjalan tanpa menggunakan alat, berbicara tegas dan dapat menolong dirinya sendiri. Yang nomor 2 yaitu golongan sedang, mereka yang membutuhkan treatment atau latihan untuk berbicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri. Yang ketiga, golongan berat adalah mereka membutuhkan perawatan dalam ambulasi, bicara, dan menolong dirinya sendiri. Yang kedua yaitu penggolongan menurut topografi. Yang pertama, monoplegia adalah kecacatan suatu anggota gerak, contoh kaki kanan. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 2, hemiplegia adalah lumpuh anggota gerak atas dan bawah, contohnya tangan kanan dan kaki kiri. Yang nomor 3, paraplegia, lumpuh pada kedua tungkai kakinya. Yang nomor 4, diplegia adalah lumpuh kedua tangan kanan dan kiri atau kanan dan kiri. Yang nomor 5, quadriplegia adalah kelumpuhan seluruh anggota kakinya. Yang ketiga yaitu penggolongan menurut fisiologi. Yang pertama, spastik adalah terjadi kekurangan pada bagian atau seluruh otot-ototnya. Yang kedua, diskenisia adalah tidak adanya kontrol atau koordinasi gerak dalam diri individu. Yang nomor 3, ataksi, kelainannya terletak pada otak kecil. Penderita mengalami gangguan keseimbangan.